Hei para pembuli, tidak semua orang itu nanti hidup di tangan lo ya. Oke. Mereka itu memiliki sesuatu yang berbeda itu kamu anggap apa ya namanya ya. Jangan orang yang termarginalkan ya. Siapa tahu justru malah orang yang kalian bully itu adalah yang menolong kamu nantinya. Yeah. Well, geng Merah Putih, welcome back to Podcast Guru. Iya, hari ini tamu yang sangat-sangat spektakuler. Karena kita mendatangkan seorang guru yang tidak hanya guru tapi juga punya banyak sekali prestasi dan juga hal-hal unik yang menjadikannya dia sangat-sangat ikonik. Beliau adalah seorang makeup artist, a professional dancer, pengusaha dan juga punya sandra tari. Sanggar ya, luar biasa. Ladies and gentlemen, please welcome one and only Bapak Suharyadi. Halo semuanya. Oh, dadah dulu. Oh iya. Berasa Miss Universe. Yes. Apa kabar? Baik sekali. Iya, terima kasih udah datang di Podcast Guru bersama Uncle Menar. Saya senang sekali akhirnya Bapak bisa join bersama kami. Tadi datang ke sini nggak macet, Pak? Oh tidak, jalannya ya? Lurus saja. Lurus saja, semua jalan lurus ya? Ya, ada yang bengkok kok. Ada yang bengkok ya, tapi tergantung imannya. Tergantung iman. Iya, lanjut. Ini hal yang paling menyenangkan karena saya tuh senang sekali ketika datang, Bapak itu udah kasih energi positif. Karena saya percaya bahwa sekali tersenyum menambah umur semenit, sekali tertawa menambah umur sejam. Wow, keren ya. Iya dong, jadi energinya itu akan terus buat kita itu semangat terus kerja gitu kan. Oke. Pak, iya. COVID kayak gini, adik-adik seperti apa sih nggak sekolah? COVID ya, ya terutama mereka sangat berdampak sekali ya COVID. Karena apa, anak-anak tuh biasanya tuh kalau belajar kan suka bertatap muka. Iya. Karena bisa berinteraksi dengan guru. Nah, COVID ini kan membuat anak harus belajar jarak jauh. Iya. Nah, belajar jarak jauh itu kalau kelamaan membuat mereka menjadi boring dan bosen. Iya. Karena rata-rata mereka menginginkan untuk berjumpa dengan temannya dan bermain bersama. Iya sih, kangennya namanya juga anak-anak Iya, ya. Pengennya kumpul terus seru-seruan ya. Iya. Bapak berdoa nggak sih biar COVID ini cepat selesai? Oh, saya ingin COVID itu tidak ada di bumi Nusantara. Cuma Nusantara? Iya, ya jangan semuanya dong. Seluruh dunia lah. Saya kan suka liburan keluar. Wow, kemana? Iya, ke Thailand. Bisa aku diajak ya? Boleh, Oke. ya boleh. Aku bisa narik ke sana nanti. Oh bisa ya. Jadi duta seninya. Duta seni, iya pastinya dong. Karena Iya. banyak embassy Indonesia di luar negeri itu selalu memberikan penghargaan kepada orang-orang seni yang bisa perform, misalnya minimal di 17 Agustus. Iya. Sebagai kayak brand ambassador Indonesia untuk di dunia pertunjukan. Misalnya sendera tari itu sering banget kan. Makanya untuk generasi muda sangat banggalah dengan seninya orang Indonesia. Pokoknya Iya karena dong. beraneka ragam sekali. Beraneka ragam banget kan, dari Aceh sampai Papua, Miangas sampai Pulau Rote, iya kan? Itu Iya, benar-benar banyak luar sekali. biasa, banyak sekali. Dan saya ini setelah riset tentang Bapak itu, tadi Bapak hobinya suka menari, Iya. membaca, menggambar, dan juga menyanyi. Yes. Kalau diurutkan nih Pak, hobi kan kita jatuh cinta, kita nggak bisa milih nggak sih sometimes hobi itu? Karena udah bawaan jiwa. Iya. Kalau yang dominan itu kalau saya itu lebih ke nari ya. Nari nomor satu, ini Nomor kalau satu. kita urutkan, nari Nomor satu itu Nomor nari, satu, itu oke. memang sesuatu dari bakat alam kalau saya merasanya. Oke, Ya. berarti lu tuh terlahir Gift, sebagai seorang penari. suatu gift dari yang maha kuasa, Luar pemberian, biasa, gitu kan. Yang kedua saya suka membaca karena saya tuh tertarik dengan pertama kali itu geografi seseorang, kayak geografinya Mahdi Dinitowo, B.J. Habibie. Biografi. Yes. Biografi orang. Biografi, Yes. ya biografi. Yes, ya. Geografi lu berasa peta buta, Wak. Iya, ya, gitu ya. Terus apalagi tadi menggambar. Iya, menggambar. Suka itu yang ketiga dan terakhir menyanyi itu cuman kayak iseng aja kalau nyanyi. Coba dong nyanyi dong. Aku ndak bisa, maksudnya cuman kayak untuk nyanyi di kamar mandi, bukan untuk performan yang suka merendah. Enggak, aku tuh cuman suka lip sync aja gitu. Coba. Aku yang nyanyi, kamu yang lip sync ya. Lagu apa dulu? Lagu sukanya apa?
Yang muda aja. Yang muda sesuai generasi. Kelahiran tahun berapa? Kamu generasi kapan? Gue generasi ke Agnes Mo. Ya Allah, saya kira kamu Majapahit gitu kan. Enggak juga kakak. Iya. Lagunya apa sukanya? Aku lagu Didi Kempot sih lagunya. Didi Kempot ya. Saya tuh termasuk orang yang susah berbahasa Jawa. Apa ya lagu? Dangdut apa? Kan dangdut is the music of my country kan, our country. Kalau aku pandang kerlip bintang nun jauh di sana, asik. Oh gitu ya. Jadi jiwanya langsung. Iya, kita ruhnya ngikutin aja gitu. Ruhnya ngikutin aja ya. Kalau gambar suka gambar apa? Kalau satu suka gambar animasi ya, anak-anak, dunia anak kayak kartun, kayak dongeng kayak gitu. Nanti misalkan ada cerita Timun Emas, kita gambar di tembok kayak mural gitu. Oh bisa? Bisa, karena di sekolah kami itu kan ada GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Jadi di kelas-kelas itu biar anak tertarik itu tidak berwarna yang biasa saja. Kalau kita melihat sekarang itu kan sekolah cuman catnya tuh natural, misalkan putih atau coklat saja. Gitu ya. Nah, kita mau rubah mindset seperti luar negeri nih. Jadi itu ada gambar-gambar anak bermain, boleh kita warna-warni. Di tempat saya itu nanti sekolah itu kita buat kayak media pembelajaran juga. Jadi dinding itu ada tulisan rumus-rumus, tapi rumusnya digabungkan dengan animasi yang sekarang. Oh iya, jadi gambarnya itu kayak gambar-gambar kartun, gambar-gambar anak-anak. Iya, jadi nanti mereka secara visual akan tertarik karena warna itu akan memberikan rangsang anak untuk belajar. Iya, benar sekali. Kayak orang kayak pikir dengar kata Pitagoras saja udah malas nggak sih? Malas. Tapi ketika dibuat berwarna, ya kan, terus gambarnya itu tokoh-tokoh kartun yang menyenangkan. Akhirnya ketika menghafal A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat akan semakin mudah. Iya, mudah sekali. Karena kalau repetisi, pengulangan dan diingat kayak iklan itu loh. Nah, media tembok itu kayak iklan, ketika anak nanti lewat dia akan lihat terus, reminding terus. Terus nanti kalau mau ke WC lihat terus. Jadi di pojok WC kita buat gambar, di kelas kita buat gambar, di parkiran kita buat gambar. Jadi ketika anak datang itu sudah kayak rumahnya sendiri, bukan lagi kayak tempat yang kaku, sepi, cuman catnya coklat, cuman ada gambar presiden aja, tidak seperti itu. Luar biasa. Jadi itu benar-benar orang itu semua spot itu menyenangkan. Iya, lingkungannya kita buat senyaman mungkin, karena kita buat ekosistemnya itu kayak anak itu di situ nanti belajar pun tidak harus duduk di atas, mereka bisa di lantai memakai itu namanya kita buat karpet, jadi bisa tiduran, ada boneka dan sebagainya. Luar biasa banget. Jadi kayak menyenangkan ya. Menyenangkan sekali. Ya, dan itu berarti juga PR untuk guru-guru dong. Harus bisa mengentertain. Harus bisa mengentertain, membuat kelas itu hidup, membuat kelas itu menyenangkan. Dan bagaimana menggunakan bahasa-bahasa, contohnya untuk matematika sedikit lebih mudah, membuat orang itu lebih mengerti dan lebih paham. Iya. Kita kan di Sleman itu kan ada Gerakan Sekolah Menyenangkan nih. Oh, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Itu itu yang memimpin, jadi foundernya itu kan Muhammad Rizal sama Ibu Novi. Dan mereka itu ingin sekolah itu bukan tempat cuman hanya untuk mengejar nilai saja, tetapi yang lebih diutamakan itu karakter. Dan mereka harus memanusiakan anak ya sesuai dengan dunianya gitu. Sesuai dengan dunianya. Jadi ketika mereka belajar itu tidak merasa belajar, kayak bermain, tetapi di situ ada edukasinya. Luar biasa. Iya. Benar, itu keren-keren parah. Nah, berkaitan dengan anak gitu ya, dan dia mengerti apa yang dia mau, mengerti dengan skill dan gift-nya. Tadi kamu sudah bilang tadi Pak udah bilang bahwa saya itu kayak terlahir itu menjadi seorang dancer gitu ya, gitu. Dan akhirnya pasti saya percaya bahwa akhirnya nari itu membuat Bapak menjadi memudahkan anak-anak untuk berkomunikasi. Bisa kan pastinya. Bisa. Saya mau tanya nih, saya tadi ketika lihat gambarnya Bapak itu saya tuh kaget, ada gambar yang cantik banget. Ada satu gambar yang ini benar Bapaknya. Aku pikir itu Krisdayanti loh. Yang pakai baju warna hijau juga. Itu tuh cantik parah. Nanti kita tunjukkan kepada geng Merah Putih. Ada itu cantik banget. Ya, kalau yang itu yang pakai peci itu tari tradisional. Tari Anggo. Anggo itu perannya namanya sebagai apa? Ini wanita, Anggo itu tari cewek. Caranya gimana sih?
ikan cucut mandi di laut gitu kan. Itu dari Kulon Progo ya. Dari Kulon Progo, oke. Terus yang itu Jaipongan. Jaipongan tuh yang paling yang atas merah. ya, paling yang sana pakai sanggul itu. Pakai sanggul ya. gitu. Jaipongan kayak gimana sih? Tata dendeng Oke. Tergantung sih ya, langsung ya. Iya. Biasanya kalau Jaipongan itu lebih ke pinggulnya dan patah-patahnya. Kalau ke tradisional itu lebih ke lenggot-lenggot tangan, itu ya iukan tubuh. Tapi gerakannya itu cuma sederhana, simple. Terus yang ini lip sync ini. Waktu itu yang kayak bule sama itu lip sync. Lip sync itu waktu itu ada gathering. Okay, you can speak English good. No. No, and sidik-sidik aja. Sidik-sidik. A little you can lah. Little you can lah. Oke. Itu lip sync ya. Lip sync. Jadi benar-benar dari kecil ya. Sebenarnya siapa sih yang mengenalkan nari pada Bapak? Pertama itu sebenarnya itu sebelum saya tahu itu saya nggak tahu kalau keluarga saya itu darah seni. Ternyata kakek saya atau nenek saya itu penari lengger dari Gunung Kidul. Tapi kalau dulu lengger itu lengger barang. Jadi nanti tayub barang setiap datang ke rumah-rumah orang. Nanti kalau enggak, nanti kalau Pak Duko atau suatu tempat itu punya acara hajatan kayak pesta panen itu akan diundang. Nah, seperti itu lah. Terus menurun ke ayah itu pemain ketoprak. Ya, Ibu Sinden. Kakak Ibu Sinden ya? Tapi sudah almarhum sekarang. Okay. Terus ya itu darahnya turun ke saya. Itu. Iya. Tapi dulu saya itu untuk nari itu tidak mudah. Karena akses laki-laki untuk menari itu selalu dihina ya. Sama masyarakat, sama teman bahwa. Jadi pernah dibully gitu? Iya dibully karena kalau di SD itu pernah cowok yang nari itu kayak kecewek-cewekan. Dan dianggap itu aneh. Tetapi suatu saat saya tuh memang ingin menari karena memang ketika saya mendengarkan musik, ketika saya melihat orang menari itu sudah tersentuh. Hati saya terketuk, inilah saya gitu. Inilah saya yang sejujurnya, seutuhnya. Karena ketika ada suatu nada tari dan musik itu sudah menggetarkan hati saya. Saya ingin tahu apa sih itu, gerakan apa sih, musiknya kayak gimana sih, selalu ingin tahu. Dan saya itu kalau dulu itu kan di rumah itu ada tetangga yang punya sanggar nih. Kita tuh masih kecil nggak boleh nari karena satu nggak punya uang. Karena masuk harus daftar. Karena daftar dan terlalu kecil juga kan. Akhirnya saya cuma lihatnya dari jendela. Nanti apa yang dilihat, apa yang ditarikan saya rekam di otak ini di rumah kita di kamar. Karena kalau tidak di kamar nanti dimarahin juga sama kakak-kakak saya. Karena laki-laki harus laki-laki dulu seperti itu. Karena perspektif masyarakat atau lingkungannya itu menuntut bahwa kalau laki-laki ya harus main bola, nggak boleh nari gitu ya. Tapi karena ada beberapa guru juga yang mendukung, itu nama guru SD saya itu Bu Is ya. Itu ya wes wong urip itu tidak orang yang menentukan, tetapi kamu yang menentukannya. Ya wes nak kowe memang seneng kuwi tekuni gitu. Akhirnya saya memang benar-benar yaitu tadi di SMP jadi kalau kemah kita nari, terus di kabupaten disuruh lomba nari, akhirnya memang passion muki neng tari le. Terus kan kita punya tetangga yang salon juga, kita sering mbok anak muka itu kondolan yang salon, diajarilah makeup saya dan sebagainya salon Italia itu dulu. Salon Italia ya. Italia Jalan Magelang. Terus kemudian aku diarahkan untuk masuk ke SMKI, masuklah aku di SMKI. Dulu waktu mau masuk SMKI dilarang sama kakak-kakak, cah lanang kuwi mbok ambil jurusan teknik. Ambil mesin aja atau apa elektro, tapi aku nggak mau. Iyalah, ntar kalau lu ketika curang kayak gitu kan nggak cocok. Akhirnya itu berdebat, akhirnya saya mau gini. Aku mau nanya gini, bagaimana cara kamu meyakinkan pola pikir saudara-saudara kamu? Yang pada saat itu menurut Bapak kayak no, ini bukan saya dan saya harus seperti ini. Iya, itu yang menguatkan sebenarnya adalah ibu ya. Ibu itu selalu bilang, yo wong urip ki dhewe-dhewe, ora kudu koyo kowe kabeh ngono kuwi. Ya ora apa-apa ben dilakoni wong. Ya saat juga ditanting dalam istilah Indonesianya itu dibuat perjanjian.
yakin kamu mau ambil tari. Kalau kamu mau ambil tari, ini bahasa Indonesianya ya. Paham. Kalau kamu ambil tari, kamu harus tahu resiko dan apa yang akan terjadi. Maksudnya gini, kon gawe pekerjaan selanjutnya itu kan kita belum tahu nih kalau penari itu mau ngapain kan gitu. Bisa hidup atau enggak. Bisa hidup atau tidak. Ya nanti ke depannya bagaimana. Akhirnya saya mau membuktikan nih sama keluarga saya. Akhirnya setelah itu ya ternyata dari tari itu dapat job nari di Remona, di Kepatihan, di Keraton, terus di Jakarta, di Karawang dan sebagainya. Keren. Itu akhirnya mereka terbukalah mata hatinya bahwa dari skill hidup itu tidak harus yang namanya elektro harus begini, tapi skill hidup itu macam-macam sesuai passion dan gift yang Tuhan berikan. Sesuai passion dan giftnya gimana? Passion dan gift yang Tuhan berikan. Oke, luar biasa. Tapi ini aku satu menarik. Tadi yang menarik tadi itu, ini kita flashback dikit. Satu aja pertanyaan. Tadi kan kamu kan katanya kayak di Bapak itu kayak dibully kayak gitu ya, tanda petik ya, karena berani ambil tari sedangkan di masyarakatnya itu melarang cowok itu nari. Pernah dibully paling parah apa Pak? Dikatain gitu? Sakit hati enggak? Ya dulu kayak minder sekali ketemu orang itu kayaknya tuh ketakutannya nanti takut. Karena apa? Ketika semakin kita itu lemah, semakin dia senang sekali. Dan teman-teman itu ketawa-ketawa gitu. Teko. Jadi bahan hinaan gitu Pak ya? Oke. Sakit hati enggak pada saat itu? Saat itu saya cuma bisa menenangkan dengan diri saya sendiri. Caranya? Bahwa ada suatu profil yang sudah benar-benar sukses kayak Mas Didi dan sebagainya. Bahwa saya itu menjadi wong dia aja juga bisa, kenapa saya tidak? Karena ketika saya nari sama Bu Yati Pesek. Iya tahu, saya pernah sepanggung sama beliau. Itu dia bilang, dia kan pernah dibully karena peseknya itu, tetapi ternyata dari peseknya menghasilkan uang ya. Dia jadi icon. Rak popo, kowe iki duwe kelebihan kok cah wedok, kok olah, kuwi dadi duitmu. Seperti itu, ternyata benar. Jadi selama kita mau mengambil positifnya, di situ bahwa ada aja jalan untuk mencari rezeki. Oke. Gitu. Semua iya ya. Iya. Sekarang kalau ketemu teman-teman yang bully gimana? Itu kan kita sudah jadi ada komunitas di WhatsApp grup SMP SMA. Loh, kowe sing biyen bully aku, saiki aku jadi PNS, dekat dengan orang dinas, akan bilang gitu, meneng aja, aku ora loh. Kan, dengar tuh ya. Kasih kan, pesan yang biasa bully-bully Pak. Kasih pesan sama mereka. Hei para pembuli, tidak semua orang itu nanti hidup di tangan lo ya. Oke. Mereka itu memiliki sesuatu yang berbeda itu kamu anggap jangan orang yang termarginalkan ya. Siapa tahu justru malah orang yang kalian bully itu adalah yang menolong kamu nantinya. Iya. Benar. Iya. Kita nggak tahu loh. Ya karena kan ada beberapa yang bully saya itu ternyata jadi murid saya, anaknya. Nah, lu mau anak lu gua didik bener atau enggak gitu ya? Iya. Lu mau anak lu gimana? Yo. Iya, makanya gitu. Jadi saya rasa perbedaan itu memang ada. Ya tapi nggak apa-apa dong. Dianggap sebelah mata lah mereka itu. Karena bukan berbeda, tapi setiap orang itu unik dengan kelebihannya masing-masing. Ternyata ketika saya seperti ini juga bisa mengangkat sekolahan saya. Karena sekolahan saya sekarang ketika ada sentuhan seninya itu jadi suasananya berubah. Iya, karena kami pun melihat Bapak itu sebagai sosok yang sangat luar biasa. Iya. Kayak gitu. Yang ada di podcast kami itu orang-orang pilihan yang benar-benar punya nilai, di mana nilai positif ini bisa menginfluence banyak orang, khususnya geng Merah Putih dimanapun geng Merah Putih berada, untuk berkembang dengan dirinya sendiri. Dan itu kita melihat di sosok Bapak yang sangat luar biasa. Iya, di Kabupaten Sleman kan kita punya sanggar juga nih. Jadi sudah punya NIK. NIK itu seperti KTP yang sudah diakui lah dari dinas. Itu kan sering ada dolanan anak, taman cerita. Kita ikut juga lomba jingle trian, kita juara 1 dan ikut karnaval macam-macam di kabupaten. Dan ketika mengikutkan anak-anak itu dalam skala kabupaten dan luas, itu kan mereka juga bangga. Sekolahan bangga karena punya guru yang punya prestasi, yang kreatif. Dan saya juga merasa bahwa sekolahan itu harus membuka mata dan membuka hati untuk
mereka-mereka yang dianggap aneh itu kadang malah luar biasa. Iya benar. Gitu. Kayak saya kemarin juga jadi ketika dosen tuh banyak yang wawancara kan. Saingan saya tuh dengan guru-guru yang senior-senior yang ya udah punya pengalaman. Dipilih diriku, katanya cuma satu, lu kece. Kita kan no manner no go home kan. Kalau nggak dandan ya nggak bisa kayak gitu. Udah keren, harus kece dulu. Ini dipilih karena trennya berubah sekarang. Iya, sekarang itu orang yang inovatif, kreatif. Inovatif, kreatif yang akan dipilih. Benar sekali. Nah, berkaitan dengan inovatif kreatif, aku mau tanya nih, menjadi seorang profesional performer itu pertama kali sejak kapan sih, Pak? Sebenarnya dari SMKI kelas 1 ya. Itu sudah mulai tampil profesional. Kan aku ikut sanggarnya Madidini Cowok nih. Kalau di sanggar itu kan nanti beberapa orang yang disukai sama sanggar itu atau setidaknya gerakannya bagus. Paling berkualitas lah gitu ya. Nanti kan bisa diajak untuk sajian tamu dari Kalimantan. Karena kalau di sanggar Madidi itu kan kayak ada studi banding nih. Orang Kalimantan ingin mengetahui sosok Mas Didik seperti apa, mesti ke situ nanti anak-anaknya suruh nari. Mungkin di acara fashion show di UGM itu kamu ikut juga budaya nanti. Kamu ikut juga model catwalk. Kita narinya, performance pembukaannya, opening art-nya. Openingnya selalu opening ya. Ya di Pelengkung Gading itu juga TVRI. Di TVRI juga seringnya. Iya, penari latar itu. Penari latar. Seperti itu. Berarti dari situ. Kalau boleh tahu sih bayaran pertama pertama kali itu 15.000. Senang banget ya? Senang banget. Ya kayak gimana ya? Itu priceless loh, nggak ada. Ya itu 15.000. Kita tuh untuk mendapat, kalau dulu itu kan harga kalau naik angkutan umum kan 1.000 ya. Dapat 15.000 itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kemana-mana itu pakai angkutan umum? Iya, angkutan umum. Bis ras. Yes. Kangen gak sih sama bis ras kuning itu? Wah, kangen banget itu. Iya kan, sekarang udah gak ada kan? Iya, di situ tuh nanti sama teman-teman tuh kayak dunia kita. Kita tuh jadi happy loh kalau sama teman-teman yang seprofesi, satu geng gitu. Berasa bintang di tempat itu ya. Iya, apalagi nanti kalau SMK itu gurunya tidak ada kan. Kita nanti di kos, lalu kita main kemana gitu kan. Biasanya di mall gitu kan. Ke mall ya, naik ras. Iya, seneng banget itu. Kangen gak sih? Kangen lah. Kangen jalan-jalan sama ras ya? Iya kangen. Aku dapat pertama ras itu sekali doang waktu datang kuliah pertama 2010. Setelah itu kan udah mulai. Sudah gak ada ya. Sudah gak ada ya. Kangen ya? Iya kangen. Oke deh, yang awal-awal nih, yang paling tidak terlupakan panggung itu apa? Yang tidak terlupakan, yang menarik atau yang mengesankan atau yang menarik dulu. Yang menarik itu ketika kita menari di Kepatihan. Itu resepsi 17 Agustus. Jadi itu kayak peringatan upacara HUT kemerdekaan RI. Yang pakai baju putih itu ya? Enggak, nanti kita performance art di Pacai Buto-Buto kayak Rahwana itu, tapi di sini cuma merah putih dan itu di depannya GKR Mas sama Sri Sultan Hamengkubuwono. Itu sesuatu yang prestisius bagi saya ya. Kayak nanti Pak, saya tuh nanti bisa enggak sih Pak, aku kok nervous ya. Diomongi, kuwi kesempatan yang tidak akan datang seumur hidup gitu. Setuju berarti banget. Kamu terhormat di situ. Iya dong. Aku jadi langsung itu ya, kayak ada energi juga jadi guru tuh. Dimotivasi kayak gitu, jadi wah berarti motivasi itu penting ya buat orang itu. Iya, itu paling tidak terlupakan ya. Itu. Sama Sultan loh. Iya, yang paling jelek juga ada nih. Apa coba? Sudah cerita. Suruh nari. Udah dandan nari lengkap. Kan? Iya, enggak gini kan kita nari nih. Nari tanggal apa? Sekian. Kalau dulu itu kan klono alus ya. Klono alus itu kan cangklek namanya. Lek, besok kamu nari di Mantenan ya. Oh ya siap. Sudah di daerah itu Ngawen gitu ya. Nah, sudah pinjem baju, sudah datang. Iya, datangnya cuman sama saudaranya ini. Kita naik bis itu pepet-pepetan, dadanya di motor. Di bis itu lerek-lerek kan waktunya harus mepet-mepet gitu kan. Mana kalau pakai bedak biasa luntur. Sampai di hari H sudah selesai dan tidak jadi menari, itu sangat wow. Gak jadi nari musik? Gak jadi nari. Sudah sampai ke planet jauh itu? Iya, karena waktunya ternyata sama MC-nya tuh waktunya dipersempit. Karena kan jarak jauh tuh bagian tamu yang manten laki-lakinya itu kan jaraknya jauh. Harus segera dipepet, itu nggak jadi nari.
Kayak Tapi gitu. kan bisa ditaruh di closing atau di tengah, kan nggak berpengaruh. Banyak sekali pengalaman. Dua, sepatunya tekleknya coklat pernah, sanggulnya lepas pernah. Karena kita awal mula kan belum pernah tahu itu sanggulan bagaimana. Gue curiga Bapak itu kayaknya terinspirasi salah satu permen penyegar mulut deh, yang apa sih? Yang haknya patah langsung dilepas kayak gitu. Lu terinspirasi deh. Itu tuh waktu dari sawalan Hex. di Sendangadi tuh, itu ada Bu Sri Muslimatun itu. Serius? Serius, karena kan itu untuk acara syawalan Ibu PKK seluruh Sendangadi nih. Oke. Lah itu kan ternyata itu pembuatan bangunannya itu masih pondasi belum licin seperti ini lah. Iya. High heel tingginya coklat ceklek, action aja. Ada teman saya pada ngekek, ya Allah Pak, ya dia kamu terus lepas itu loh. Bodoh. Bodoh amat. Live go, iya kan? Langsung kita lawaan aja. Iya. Ya Karena kan kalau di panggung kayak gitu, kalau nggak mempermalukan diri sendiri, kalau pada gitu nggak total. Iya, Mending makanya. perlakuan diri sendiri, permalukan, udah malah Lawaan sekalian, Iya. buat lawain sekalian, karena kita kan juga harus pintar-pintar menghadapi situasi yang seperti ini, harus ngapain gitu kan gitu. life must go on kan? Yes. Pokoknya Yes. harus maju terus. Maju terus ya. Yang sanggulnya jatuh gimana? Yang sanggulnya jatuh itu ternyata itu tuh harnetnya itu kan itu tuh sudah bentar. tempatnya jauh, kita lupa membawa harnal dan harnet. Bentar, mohon maaf bukan nih, jepit bebek itu loh. Geng Merah Putih nggak kan? Nggak tahu ya. Jepet itu ya. Tahu nggak jepet itu? Iya. Itu lupa nggak bawa, cuma pakai harnal dua. Ini semua jujur ya, teman-teman kameramennya saya, anak-anak control room semua, walaupun cewek nggak ngerti harnet kok, sumpah. Harnet itu yang hitam-hitam itu ya. Iya, jepit Harnet, kecil warna hitam. Harnal ya. Iya. Iya, Nanti harnal. kita tampilin deh, kita akan tampilin. Itu jepit yang biasa pakai untuk hitam warna kecil. Semua itu semua makeup Harnal, artis itu harnal, ada. iya. Iya. Iya, harnal itu kan nggak bawa nih, cuman kecil harnal aja ya. yang pakai harnal yang besar tuh kan cuman 2 atau 3 itu. Ya udah kita ginian. Oh, jadi nggak kuat. Nggak kuat. Kita kan jaipongan, energik sekali, wah pelotot. Patah-patah Wah, lagi. Sudah ngelawak aja sekalian. Iya, kayak gitu. Bagus lah buat tontonan orang, diketawain ya. Yang penting dapat rupiah. Tapi bener loh, tau nggak? Sadar nggak sih sebagai seorang performer itu, kebahagiaan terbesar kita adalah membahagiakan orang lain Iya. di atas kebahagiaan kita. Iya, karena kan sebenarnya kalau kita mau performan itu kuncinya satu, pakai hati. Yes. Nanti semuanya akan aura dari ujung kuku sampai rambut itu akan terasa. Beda. Kalau kamu jaipongan udah fokus jaipongan aja, nggak usah takut apapun. Itu Benar. Ya. Benar. Itu benar sekali, benar sekali. Itu kayak bagian dari kalau someday ya, ketika ditulis dalam sebuah buku itu kita kan seneng ya. Seneng banget sekali, pengalamannya macam-macam nih. Iya, dari 15.000 naik bis rush, kemudian high heelsnya patah. Pernah ya mau itu ya joget di depan Keraton Yogyakarta itu kan. Joget, lu ngapain? Itu kan pembukaan dulu itu ada pembukaan namanya gudeg raksasa itu. Oh iya. Itu kan kita tampilnya jam 1 siang, make up jam 5 pagi. Serius. Make upnya bagus nggak? Iya, maka cowok Oh, iya, kan jadi kayak Nusantara itu medley, ada Irian Jaya, ada medley, Papua, ya, ada Padang dan sebagainya kan. Live perform berarti, live perform ya? Iya, nanti kan dari Padang, setelah itu masuklah dari Yogyakarta, masuklah dari Irian Jaya. Nah kita kan double casting nih, Irian Jaya sama yang Jogja. Lah itu teman saya copot-copot itu kan nggak ada tempat nih. Wah katoknya iki piye. Terjeleret itu. Bagus sekali pokoknya. Jam 5 pagi harus dandan, jam 1 baru. Tapi kan seru, kangen nggak sih hektik-hektik kayak kan, gitu? Kita kan jam 5 pagi dari rumah kan nggak mungkin nih tidurlah di SMKI. Nah disitulah keseruan terjadi, kejailan apa yang punya pensil alis yang tidur di ngek lipstick di ngek, udah pagi hari sudah kayak badut semua. Tapi ada foto badutmu nanti aku mau tampilin, coba kita tampilin ya. Ini salah satu foto badut kayaknya pada saat edan-edanan ya. Edan-edanan itu kalau Jogja Nirboyo itu. Iya itu keren banget ya. Itu biasanya untuk awal
awal manten ya. Iya, openingnya ketika usai injak telur mereka tuh lempar-lemparan itu dan dibawa ke pelaminan ya, biasanya itu. Itu ada filosofinya untuk apa namanya tolak bala. Tolak bala, iya benar. Berarti kamu adalah tolak balanya kamu karena kamu tolak bala. Tolak bala itu mengusir sawan kalau orang Jawa itu. Iya. Jin-jin yang nggak terlihat katanya gitu. Keren sih itu. Iya. Itu kece parah. Iya. Ini sebagai cowok ya? Yang saya sebagai cowok. Iya. Ya, itu adik saya Dinda. Oh Dinda ya. Itu dari SMKI juga. Oke. Nah akhirnya saat ini punya sanggar tari jadi Pelantangan. Iya. Itu gimana bisa terlahir? Terlahir itu karena ya itu tadi berawal dari hobi saya. Hobi saya kan nari. Terus dan ini ya anak-anaknya kita tampilin juga ya. Ini sanggar saya. Aduh bajunya warna hijau. Iya, aku suka keropi jadi semuanya hijau. Oke, sukanya apa? Keropi. Keropi itu apa? Keropi itu boneka kodok. Oh boneka kodok. Oh, boneka kodok itu. Oke. Kita ajak anak-anak nih perform di mana-mana. Itu ada itu pembukaan Jogja Exotarium, ulang tahunnya Jogja Exotarium. Kita tampilkan di JEC, kita tampilkan di SCH. Kalau ada pameran-pameran itu kita punya kontak EO-nya. Jadi EO itu manggil kita karena sudah ini juga ya. Iya, ini karnaval budaya Sembada dari Sleman. Oh ya itu kan salah satu karnaval yang ditunggu-tunggu juga. Iya. Semuanya keren-keren tampilnya, kece. Iya, ini ketika lagi latihan ya Pak ya. Latihan ini. Aduh keren-keren ya. Akhirnya itu awal mula buat sanggar tari itu pertama itu kita cuma di apa namanya di depan rumah itu cuma tanah. Jadi tanah lapang biasa nggak ada payonnya. Yang kedua itu kan pernah kehujanan nih. Akhirnya beli deklit warna biru itu yang kayak angkringan itu loh. Oke. Ya lama-lama, aduh saya punya cita-cita ya Tuhan. Semoga saya punya sanggar dan saya niatkan untuk satu mencari uang, yang kedua untuk ibadah. Terlaksanalah. Terlaksana. Itu berapa hari, berapa bulan akhirnya terlaksana? Kira-kira 1 tahunan ya. 1 tahunan ya. 1 tahunan. Tuhan langsung kasih jalan. Iya kasih jalan itu ya, ada dana itu ya untuk membuat bangunan itu. Ya itu. Jadi hasil apa ya? Kalau kita itu benar-benar dari hati, pokoknya semuanya. Dan tulus ikhlas. Ya, karena ibu saya berpesan kalau kamu itu bekerja itu setengah itu buat ibadah, setengah untuk cari makan. Karena kalau kamu cuma untuk kerjaan untuk cari makan terus nanti tidak ada nilai spiritualnya. Seperti itu. Itu pesan dari almarhum ya? Iya, itu selalu saya bawa terus. Dan selalu kangen almarhum gak sih? Ya kangen lah. Biasanya hal yang paling dikangen almarhum apa? Dia itu yang membuat, saya tuh kan dulu mengeluh sekali. Kenapa dari keempat saudara saya yang selalu disuruh-suruh terus. Suruh nyuci, suruh masak, suruh ini, suruh itu, suruh beli. Yang dikongkon beli belanja dan sebagainya. Dan selalu yang ditunggu nih kalau belajar, ternyata sekarang penempaannya itu saya rasakan sekarang bahwa ketika kamu hidup nanti kamu tidak harus tergantung orang lain, mandiri dan independen. Iya seperti itu karena kan apa ya, kita kan hidup nanti tidak tahu akan seperti apa, tetap ternyata itu di setiap kita ngapain kita mengeluh, ibu tuh selalu memberi alasannya. Mak kok saya tuh kok suruh ngene-ngene ku mbok apa kowe iki sesuk nak gede ora ben iso ngitung, iso belanja, iso mangsak nak iso sok mbokmu tuwa sing arep mangsake sapa. Lah jadi itu terngiang terus. Jadi ketika ternyata ada pesan moralnya di situ bahwa ternyata orang tua itu menyiapkan kita untuk mandiri, untuk ini, untuk itu, seperti itu. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Iya. Oke, kita kembali ke perbincangan sebelumnya. Di sanggar tari yang Bapak buat, itu umurnya dari berapa sampai berapa? Ada ya dari TK besar sampai mahasiswa ada. TK besar sampai mahasiswa. Itu kan yang sudah besar-besar kan alumni yang itu nanti kita panggilin, kita juga yang sudah lulus di situ. Nanti kita jadikan grup sendiri. Oke, untuk jadi entertainment kayak gini ya, ini udah gede ya. Ini udah kita gede. Calling nanti. Kita calling. Karena itu kan ada yang dari kecil, dari SMP, SMA itu udah ikut. Tapi kan mereka ada yang langsung kuliah, ada yang sudah punya anak dan sebagainya. Nah, nanti kita calling, aku duwe acara iki kon ngisi acara neng JEC, yo ikut yo gitu. Oh ini ada di mall, event ini langsung event. Ya. Itu IO nanti teman-teman kita
kita panggilin semua. Nantilah kalau ada event-event juga kita bisa sharing-sharing ya. Yes. Harga bersahabat kan? Oh, cocok lah. Cocok ya, beneran ya? Yes. Bisa ya? Bisa lah. Untuk sharing-sharing dunia itu boleh dong. Kan aku orangnya sosial. Orang sosial, gratis boleh dong. Aduh. Harga makeup berapa? Makeup berapa? Makeup berapa? Transportasi Kostum berapa? Kostum berapa? Benar, bukan lagi ya kan? Iya. Nah kalau di sini teman-teman yang ikut Sanggar Tari juga ada murid. Ada murid. Ada yang dari murid dulu. Itu tuh ada yang dari TK sampai SD sampai SMP SMA ikut terus. Berarti itu kayak orang tuanya juga ya? Iya, jadi orang tua tuh sudah kayak kita itu kalau nanti ketemuan itu sudah kayak kalau saya memiliki pekerjaan wisdom bantu itu aja. Iya. Ada yang mangsa, ada yang apa gitu nyiapin kayak iki anakku kudu maju ya aku kudu ngrewangi opo Pak Yadi gitu. Seperti itu. Jadi mereka ternyata tuh merasa nyaman ya daripada anaknya keluar narkoba, daripada ngapain nggak jelas. Karena di situ saya tuh misinya juga gitu. Daripada anak-anak itu di luar nggak genah, nggak tahu jeluntrungannya, mendingan di situ kita nari. Iya, benar. Nanti kita energi positifnya ada. Kemudian juga tidak hanya energi positif tapi belajar budaya kita. Iya. Karena transfer nilai itu khususnya budaya, kalau bukan kayak orang-orang yang luar biasa kayak Bapak siapa lagi? Iya, itu penting itu sekali. Itu bisa putus loh, bisa putus dan hanya sekedar cerita jadinya nanti. Itu penting sekali karena apa di tempat kita dunia pendidikan itu kan di bukunya sudah ada gerak dan lagu ya. Ada apa namanya ekstra tari. Kalau kita yang punya apa namanya link, kalau mereka tidak ditampilkan itu untuk apa? Iya. Jadi kan mereka satu untuk ekspresi juga, melatih keberanian. Yang ketiga kan siapa tahu nanti dari situ ada kayak saya bisa untuk cari uang dan sebagainya. Iya, untuk kehidupan kan. Ternyata juga ketika mereka saya bayar tuh merasa bangga juga. Ih benar banget kali. Dulu ya kalau kita tuh masih awal-awal itu suka banget gak sih minta-minta job ke kakak-kakak kita. Dibayar dengan makan aja seneng banget kan. Seneng sekali. Iya. Pak Yadi aku didandani seneng banget apalagi dikasih uang kayak gitu. Ih minimal untuk tampil di sosial media ada lah ya. Aku sampai dulu itu kan kalau yang sering pentas itu ya kalau SD kan saya sering kasih sampur tuh. Kalau ndak sampur nanti kita kasih deskrip atau buku. Masih diingat sampai sekarang. Aku betapa ya Allah aku memberi kesan orang lain toh Kiki. Itu tuh jadi motivasi. Itu tuh sebuah penghargaan yang nggak ada nilainya untuk kamu. Maksudnya bukan nggak ada nilai tapi kayak tidak bisa diukur dengan nilai. Iya, ternyata dari ketulusan kita itu memberikan mereka kesan seumur hidup. Tidak akan pernah lupa. Pahalamu udah gede banget. Iya kayak karena gitu. Karena lu bisa membahagiakan orang. Iya kayak gitu. Makanya itu saya merasa wah dulu aku sempat down. Pernah? Cah lanang kok nari itu terbawa terus. Tapi ternyata. Sakit hati gak? Sakit hatinya itu kayak minder aja. Ya sakit lah. Sakit tapi ternyata sekarang udah kayak gini semangat lagi. Karena apa? Karena itu tadi yang Bapak bilang bahwa saya ini berkarya bukan untuk saya saja. Tapi ada nilai lebih berkarya untuk orang lain. Tanpa Bapak sadari pun sebenarnya Bapak itu sudah membuat ada lintas generasi untuk belajar tentang budaya. Ada pentransferan nilai budaya yang akhirnya anak-anak generasi di bawah Bapak mengerti bahwa ternyata kita tuh punya kebudayaan yang banyak. Saya percaya sekali bahwa Bapak ngajar tidak hanya tarian misalnya cuma Jogja. Sekarang di Jogja aja kan tarian Kulon Progo beda, Bantul beda, Sleman beda. Apalagi mungkin yang di dunia keraton kan akan lebih banyak megah sekali. Dan banyak. Dan setiap cerita, setiap tarian punya cerita-cerita yang berbeda. Ada nilainya bagaimana harus berekspresi, bagaimana pembawaannya. Orang yang nari itu tulus dan gak tulus itu kelihatan. Iya benar sekali. Untuk itu makanya kalau di tempat kita itu ya tetangga kita itu kalau 17-an mesti tempat saya itu jadi tempat paling utama untuk menyatukan dari yang tua dari yang muda. Nanti kan ada ketoprak. Itu kita jadinya jadi sponsornya nih. Cuman gini nanti Pak RW, aku main duit sak yutonnya dicake. Wow, dari ketoprak, dari simbah-simbah, dari bapak-bapak, dari pentas seninya anak-anak, dari ibu-ibu tumpah ruah. Itu jadi dari makannya juga nih. Kalau kita kan sering ngasih itu ya. Nanti kita ngasih yang make up itu kita dari relawan kita. Tapi saya tuh bangga. Ini ada satu kepuasan batin bahwa aku dulu dibully dari tari, tetapi sekarang saya bisa mengangkat derajatnya keluarga
masyarakat ada yang diunggulkan dan menjadi nilai plus juga kan. Luar biasa banget kayak kadang-kadang nilai 1 juta untuk membuat sebuah acara tuh nggak mungkin. Tapi kan udah senang duluan, happy, udah bahagia. Iya, 50-an orang dengan kostum, wow, ya Allah. Kece parah. Subhanallah. Oke, yang bedanya ngajar di sekolah dan ngajar tari di Sanggar apa sih bedanya? Sebenarnya tuh ada mindset yang berbeda ya. Kalau mindset di guru-guru itu kan guru itu harus yang selalu apa ya namanya berwibawa. Kayak sangar gitu ya, berwibawa, tidak boleh begini. Tetapi saat ingin merubah bahwa guru itu jangan kayak gitu, kayak teman aja sama anak ketika ya maksudnya walaupun ada batasannya, tetapi kita itu mau mendengarkan curahan anak, pendapat anak, keinginan anak. Dari situ kita tahu nanti anak itu tidak akan wah mau dikai PR terus, aku mau sekolah pusing PR iki rung iso gitu. Tapi enggak, kita ajak mereka kayak sahabat. Kalau salah ya marahnya itu sesuai takaran aja, jangan dijustifikasi. Kok iki ora tahu sinau ya nang omah mak ngegembe, belum tentu kayak gitu. Kita ulik dulu alasannya apa sih. Jadi benar nih Bapak itu sebenarnya sudah pandai mencuri hati anak ya. Ya gitulah. Ya gitulah ya. Hati yang lain bisa dicuri juga. Saya jomblo nih Mas. Gak bisa mencuri hati yang lain Mas. Masa sih sekeren ini gak punya, gak bisa mencuri hati. Gitu, loh banyak hati anak-anak kan udah dicuri semua. Kan ada plus minus kan hidup tuh Mas, gak harus yang semua bisa. Tapi lu bahagia gak sih? Bahagia banget dengan hidup sekarang. Iya bahagia karena sudah memberikan banyak. Dengan pilihan hidupmu saat ini lu bahagia? Bahagia banget ya? Bersyukur gak? Bersyukur sekali. Saya bersyukur pada Allah bahwa Tuhan itu tidak diam dengan kerja keras kita. Asalkan kita itu diniatkannya benar, itu nanti kita akan didengar. Apapun kata orang. Iya, apapun kata orang tetap maju. Jangan pernah, kalau kamu punya keyakinan itu pasti sukses, yakinlah, tekuni saja. Jangan pernah berhenti. Kalau ada kendala ya bangkit lagi, ada masalah bangkit lagi. Pokoknya itu terus. Never give up nari terus gitu ya, jangan sampai. Kalau ada masalah ya difiksin, kelarin, cari jalan keluar, buat lagi. Fokus. Ya udah tulus, udah tulus. Jadi mau gimana makanya, pun tetap akan sesuai bagus. Passion. Kalau sesuai dengan passion, mau dibayar mau nggak dibayar, enjoy aja. Sama, aku setuju ini. Aku setuju. Udah senang, udah senang. Aku setuju. Udah kayak inilah dunia aku. Malah kadang-kadang kita nawar-nawar diri ya, sampai nggak punya harga ya. Iya kayak gitulah. Ini berkaitan dengan passion, aku tuh senang banget ternyata Uncle Mi itu bahagia. Ternyata Bapak juga seorang pebisnis. Tadi kan udah punya sandal tari, ternyata juga bukan suka tapi punya bisnis sewa baju. Iya, kita itu kan perias manten juga nih. Jadi nanti kita kalau Kartinian kita nyiain baju Kartinian untuk anak-anak, kebaya macam-macam dari yang model kutu baru, yang modern. Ya nanti kalau mereka menikah kan biasanya ada sewa baju manten yang putih atau yang manten Jogja atau yang modern itu kita sewain seperti itu. Biasanya kalau musim wisuda nih udah pada antri nih. Wisuda untuk SMA, SMP. Makanya saya senang banget nih kalau di Sleman itu ada hari jadi Kabupaten Sleman, pasti tuh udah pada datang ke Sanggar nih pesan untuk baju adat itu seperti itu. Iya, itu benar sih. Ini peluang bisnis yang sangat luar biasa. Karena keuntungan untuk sewa baju itu besar. Iya, lumayan. Dan itu makanya saya bilang ini jangan dianggap remeh. Dulu aku yang suka macak-macak gitu dibilang jijik Nora, sekarang menghasilkan. Karena sesuatu tuh perlu pembiasaan dan menjadi jam terbang kalau sekarang ya. Mungkin dulu jelek, tetapi lama-lama kan orang itu jadi evaluasi harus bagaimana. Mengikuti tren. Nih, aku tuh punya satu artikel dari detik.com. Kebetulan Menar juga tadi cari 7 keuntungan sewa baju mahal daripada beli baju baru. Ya kan? Keuntungannya itu banyak sekali, beragam. Yang pertama itu lebih ekonomis dan hemat. Ya kan? Karena kita nggak perlu keluarin duit. Lebih hematnya kita bisa pakai. Kemudian bisa ganti. Kedua apa? Lebih banyak pilihan. Kalau anak-anak panggung kan bisa gonta-ganti kan.
baju mahal harga miring, benar dong? Iya. Harga kebaya itu mahal loh. Saya itu baju untuk manten itu ada yang 6 juta. 6 juta itu full payet? Yang payet itu, yang payet yang Jogja ya. Payet Jogja. Yang hitam bludru itu ya. Iya, paham, itu yang ya. mahal itu kan payetannya itu. Iya, Itu 6,5 juta. Nanti kalau baju manten modifikasi itu ada yang 2,5 juta. Satu baju 2,5 juta. Halo. Iya, halo. Belum ini jareknya yang produk 600.000. Iya. Mereka yang pinjam hanya cuma 300, 500 Tapi kan gitu kan. Berulang kan? Iya, continue. Tetapi itu suatu investasi karena apa? Nanti kalau kita dapat satu manten itu wah, kita dapat 4 manten aja sudah pulang kok itu. Iya, setuju. Iya karena kan mantennya, keluarganya, penerima tamu, pagar ayu, pagar bagus. Iya itu. Iya kan? Iya, kalau kita dapat 4 manten alhamdulillah ya sudah dapat uang, ininya bisa untuk investasi untuk yang lain. Nambah-nambah lagi ya kan. Kemudian lebih bersahabat dengan ukuran badan. Iya. Kan bisa fitting ya, bisa pas-pasin, iya. di bener-benerin di ujung-ujung tuh bisa ya. Iya, biasanya fitting dulu kalau sebelum hari 1 bulan atau 1 minggu dia pilih apa kita fitting. Kalau dia sudah fix kita simpen, kalau nggak fix dia butuh apa kita carikan kayak gitu. Iya benar. Kemudian lemari lebih lega. Iya dong, maksudnya kita nggak perlu stok. Iya. Lu bukan Krisdayanti ya, coy. Tapi rumah penuh baju-baju kayaknya. Nanti kita harus main ke rumahmu ya. Iya, bisa, karena bisa kita ke walk-in closet. Walk-in closet. Dan kalau orang yang sewa tidak perlu cuci baju. Closet. Enggak. Lu biar kelihatan pintar gitu aja dong. Iya. Tidak perlu cuci baju, benar ya? Iya. Ya kan kalau dry clean dirimu kan, daripada cuci tangan semua payetnya rusak. Iya, nanti kita tuh punya cara trik sendiri untuk baju yang bludru, yang manten. Iya. Ada payetnya tuh harus tidak boleh di mesin cuci. Iya. Kalaupun nanti ada yang rendanya itu ya, kalaupun kita harus mesin cuci, itu nanti kita masukkan ke dalam sarung. Ke dalam sarung ditaleni dulu, baru dimasukkan ke mesin cuci. Mesin cuci itu nanti ininya cuma molto aja. Iya benar-benar aku paham. Boleh. Ya, paham. Nggak boleh pakai rinso yang itu. Iya, dirusak karena nanti dia berkerut. Iya. Karena kebanyakan di sini kan kita kan bukan pakai yang Prada yang asli yang dari Paris kan. Kita paham yang harga. Yang Paris itu. Iya, dan kemudian ramah lingkungan. Iya, benar sekali. Jadi 7 keuntungan ya. Iya. Kalau kita mau sebagai konsumer dan juga penjual penyewaan baju itu bagus banget ya. Dan sebenarnya itu pun sudah mulai berkembang. Tidak hanya baju, kayak di Indonesia pun ada penyewaan tas branded aja ada. Wah, ada ya. Ada. Jadi kalau pakai Hermes, mau pakai Chanel, mau pakai Gucci, jadi kita bisa ganti-ganti ya, nggak usah harus pakai beli member. Satu kan itu harganya ratusan juta ya. Iya. Kalau kita beli semua kan wow. Iya. Bisa ganti-ganti dengan sewa ya. Iya, keren banget kan? Iya, makanya mendingan untuk para calon pengantin sewa aja baju di mana? Di mana? Boleh disebutin. Sanggar Riyadi Plantangan. Sanggar Riyadi Plantangan. Alamatnya Melati Glondong. RT 01 RW 18. Oke, nanti kita akan taruh ya. Kita akan taruh di sini ya. Kita akan taruh pokoknya. Harga ekonomis lah. Harganya ekonomis lah. Harga ekonomis ya, bersahabat. Tapi kualitas bajunya, keren. Ivan Gunawan lewat. Iya, lewat di depan rumah. Dia kan soalnya kan trennya ngapain kita harus buat baru kalau kita bisa sewa. Dan sekarang itu selalu berubah Mas. Nanti kalau ada pengantin, biasanya nanti artis mantenan dengan gaya Jogja diikutin, gaya BCL. Gaya SBY-nan. Kalau SBY-nan itu nanti modelnya yang bajunya panjang Jawa itu. Nanti BCL itu yang rambutnya kayak dibunderi itu. Nanti itu jadi tren Mas. Bener sih kayak dulu gitu. Ketika Krisdayanti full menor kan, no bling-bling nggak bisa. Ketika Raisa lebih kalem kayak gitu nanti ya kalau keraton punya hajatan pun itu nanti akan menjadi top centernya. Dilihatin apa yang berbeda, apa yang baru. Nanti diikutin lagi. Benar. Berubah. Benar, kayak pernah tren hijau-hijau semua. Benar. Ketika trennya merah-merah semuanya nggak sih? Iya, benar. Iya. Dan itu luar biasa Pak ya, luar biasa ya. Oke. Aduh, keren banget. Dan Bapak punya ini nggak sih keuntungannya sih selama ini aman ya? Aman. Covid kemarin kan biasanya kan sebelum Lebaran. Ya ini Covid ini jadi ya 3 bulan. 3 bulan tidak ada pemasukan untuk sanggar sepi, untuk sewa baju sepi. Ya Allah, Covid ini gara-gara Covid ini. 3 bulan loh dari apa ya? April, Mei, Juni. Ya pemerintah halo, kasihan yang berwira swasta. Itu teman-teman saya itu ngantek gaya itu posting itu.
mbak ya Covid ki kon do lunga ta ngono kuwi. Pengen ngerias lagi ngono kuwi. Sama, Pak. Sekarang itu kan manten itu harus pakai itu ya, ditutupin pakai itu masker ya. Jadi ya ampun, kasihan juga mereka ya. Enggak apa-apa dong, pakai masker kayak Rinaldi Ayunardi. Kece dong ya. Keren pastinya. Sekarang itu trennya gitu, makeup pakai masker. Maskernya jadi pun cantik-cantik pakai masker renda-renda itu. Iya, maskernya renda dipayetin kan. Lo nggak buat? Sekarang ya kalau di Sleman itu protapnya harus yang putih. Oh, harus yang putih. Yang protap kesehatan kemarin tuh dikritik. Wong nganu kok nggo dolanan ya sing protap kesehatan ngono. Enggak, dibuat dua gitu loh. Nanti yang kesehatan yang pertama, terus yang untuk covernya jadi kita fashionnya. Kita ketika ijab sama itu naibnya itu kita pakai yang kesehatan, tetapi untuk foto-foto anu tamu kita pakai yang fashion. Iya, fashion, harus dong. Fashion, ya. Oke. Seru ya? Seru sekali. Seru sampai sekali. besok pun aku suka loh kayak gini. Ayo Covid please cepat hilang ya. Itu jangan. Berapa job yang batal kemarin? Banyak sekali kemarin ya Allah. Kita nggak jadi nari, nggak jadi. Padahal itu ada acara di JSC itu untuk pameran kayak expo dari Jakarta, dari Baru dan sebagainya. Apalagi kan mendekati UMKM itu. Apalagi mendekati Lebaran itu kan biasanya ada banyak nikah kan. Usai Lebaran nikahnya banyak. Kita anak panggung paham lah, ya kan. Sekarang sepi ya ampun. Aku 32 job loh Pak batal. Makanya itu saya jadi juri jadi batal. Jadi workshop untuk ngisi acara batal, makeup arti untuk manten batal. Keluarin semua yang batal semua keluarin, ya Allah. Pak. Tapi ya mau bagaimana lagi ya. Bersyukur, semua merasakan kan ya. Semua merasakan. Kita akhirnya belajar kan. Iya. Tanpa Covid kita nggak ketemu, nggak kenal loh. Iya, makanya itu ya. Seneng kan Pak? Seneng sekali. Seru banget kalau ngomong sama Bapak kayaknya 2 jam nggak kelar-kelar. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Mana yang harus Bapak pilih, guru atau nari? Misalnya nih ya, nari di USA. Yes. Untuk memperkenalkan Indonesia dari Embassy Indonesia atau nemenin siswa lomba Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2020 di Sleman. Kalau saya suruh memilih, saya memilih guru yang bisa menari. Karena itu kan nilai plus bagi seorang Berarti guru. Terbang? Iya, karena nanti kalau kita bisa menciptakan tari itu kan ada, kalau di dalam istilah ASN PAK itu ya, itu dapat nilai plus itu. Jadi kalau saya terbang pun is good karena membanggakan komunitas PGRI kan. PGRI ada orang yang pintar nari. PGRI ada yang pintar, itu kan nilai plus. Dan yang pastinya yang terutama adalah membawa nama Indonesia dan budaya ya. Ya karena apa? Kita kan harus memberi contoh yang benar. Orangnya ada, tokohnya ada. Sosoknya jelas. Jangan cuma kayak. Kalau kita memang benar-benar real itu kan anak-anak jadi wow, can ono. Iya. Memang ini ada. Ini ya. Memang ada. Pertanyaan terakhir banget, ini gak ada dalam skrip. Aku mau tanya, pengen sekali someday bawa grup Bapak tampil di negara apa? Kalau saya tuh pengennya ke Suriname. Karena ada persamaan itu budayanya. Ternyata kalau imigran Indonesia dulu ya di zaman karena penjajahan. ternyata di sana orang yang orang Jawa yang ke sana itu ternyata dihormati sekali. Kerinduannya itu sangat luar biasa dan chemistry-nya tuh ada. Iya, dan dan Bapak pengen sekali untuk kembali mengingatkan mereka bahwa ini budaya leluhur mereka. Yes. Suriname satu inginnya. Suriname ya, luar biasa. So terima kasih Bapak udah gabung bersama kami. Lain kali join lagi ya. Oh bisa. Topik yang berbeda ya. Bisa ya. Topi gambar mungkin. Oh bisa. Atau topi saya bundar topi saya. Oke. Oke, Geng Merah Putih, tidak terasa perbincangan kita dengan salah satu guru yang sangat ikonik pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bapak udah hadir bersama kami, udah sharing banyak, luar biasa sekali perjalanan hidup yang pastinya menginspirasi banyak orang. Semoga anak-anak Indonesia khususnya Geng Merah Putih bisa belajar banyak dari Bapak untuk tidak berkecil hati, percaya diri dengan apa yang mereka miliki, karena Tuhan udah punya rencana di setiap manusia dengan pembawaan yang berbeda. Yang penting give itu penting. Oke, Uncle Maynard berpesan kepada seluruh Geng Merah Putih dimanapun Anda berada untuk tetap stay safe dengan cara mencuci tangan pada saat dan sesudah melakukan kegiatan,
Tidak lupa menggunakan masker pada saat bepergian dan keluar rumah. Namun juga Uncle Maynard ingatkan untuk teman-teman selalu menonton channel kesayangan kamu, Ruang Siar Guru, khususnya program Podcast Guru. Dan pastikan untuk tidak lupa like, share, dan subscribe. Akhir kata Uncle Maynard pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. See ya. Yes.